Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang ke-6, Yosua pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tolong multimedia ini siuman ya. Tolong ya ditampilkan firman Tuhan. Ada multimedia, tolong. Problemnya apa ini? Ya, supaya firman Tuhan ditampilkan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, maka ini menjadi sebuah firman Tuhan yang diucapkan kepada Yosua ketika Musa meninggal. Dan Musa adalah seorang hamba Tuhan yang menjadi panutan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Karena Tuhan pilih Musa dan disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika Musa mati, lalu Tuhan memilih Yosua, dan ini menjadi sebuah kegentaran, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh Yosua karena dia cuma seorang hamba biasa. Dia seorang abdinya Musa, penolongnya Musa. Tapi mari saya beritahu kabar gembira ini bagi saudara. Tuhan pilih orang itu tidak lihat latar belakang, tapi Tuhan lihat bagaimana ada kesemangat yang ada padanya, ada keberanian yang ada padanya. Dan saya percaya pagi hari ini, Bapak Ibu yang bangun pagi hari, berikan waktu kepada Tuhan karena kita punya semangat dan kita punya keberanian untuk mempercayai firman Tuhan. Sekalipun yang kita lihat dengan mata belum terjadi, sekalipun yang kita harapkan belum menjadi suatu kenyataan, tapi semua kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong orang yang percaya kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Salah satu sifat yang khas daripada manusia dalam menghadapi tantangan yang telah diakui sejak lama adalah semangat dan keberanian. Ini salah satu sifat khas manusia. Kalau Bapak Ibu adalah masalah, maka tidak boleh kita jadi seorang pecundang. Kekristenan itu adalah bukan lari dari masalah, tapi kekristenan adalah menghadapi masalah. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Menjadi orang Kristen itu tidak boleh lari dari masalah, tapi hadapi masalah. Ketika Bapak Ibu hadapi masalah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau perhatikan Yosua 1, ayat 6, kemudian ayat 9, Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada Yosua kekuatan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa saya boleh berani? Kenapa saya boleh semangat? Karena alasan Tuhan kita adalah Immanuel,
Tuhan yang menyertai kita. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada dalam pergumulan, dan Bapak Ibu lihat masalah begitu besar, persoalan begitu besar, tantangan begitu besar, sesuatu yang baru bagi saudara, harus percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Harus percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, sehingga saudara dan saya akan sampai pada tujuan. Tuhan yang memberikan kepada kita keteguhan hati, sehingga kita tidak kecut, kita tidak tawar hati, kita tidak menjadi orang-orang pecundang. Mengapa semangat begitu penting dalam hidup manusia? Kita lihat beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara di pagi hari ini. Mengapa semangat begitu penting? Kalau hari ini kita sudah tidak punya semangat untuk bekerja, tidak punya semangat lagi untuk melayani, kita tidak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan, maka ada beberapa hal yang perlu kita simak supaya itu jadi kekuatan bagi saudara dan saya. Yang pertama, bahwa semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Kenapa semangat adalah bukti dari keteguhan hati? Karena orang yang teguh hatinya adalah orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Seperti tadi yang kita baca dalam Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kata kuatkan dan teguhkan hatimu adalah firman Allah yang diucapkan Tuhan kepada Yosua. Jadi semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Orang yang teguh hati adalah orang yang berhasil dan beruntung. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berhasil dan beruntung? Wow, haleluya. Kata beruntung itu dipakai kata good success. Ada orang yang sukses tapi tidak good. Tapi ketika Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami namanya a good success. Orang yang teguh hatinya juga adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu lihat bahwa semangat itu muncul sebagai bukti daripada keteguhan hati, karena kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya lebih mempercayai Tuhan dari mempercayai perkataan orang. Lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai situasi dan keadaan yang bisa kita lihat dengan mata. Mempercayai Tuhan atau mengandalkan Tuhan artinya Bapak Ibu lebih berjalan mengikuti perkataan Tuhan daripada mengikuti apa kata tradisi kepada kita. Orang yang teguh hatinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata begini, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Wow, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Orang yang teguh hatinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan akan dijaga dengan damai sejahtera. Dan Bapak Ibu tahu kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani itu dipakai beberapa kata. Yang pertama adalah brabio. Brabio itu adalah wasit. Damai sejahtera menjadi wasit bagi kita. Yang kedua dipakai kata frureo. Frureo itu adalah damai sejahtera itu seperti satu pasukan tentara yang ditugaskan untuk menjaga keluar masuk Bapak Ibu. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Wow. Ketika Bapak Ibu hatinya teguh, maka itu seperti satu pasukan malaikat yang menjaga saudara. Keadaanmu akan aman, situasimu akan baik-baik saja, bisnismu akan aman, keluargamu akan aman. Ketika Bapak Ibu dan saya hatinya teguh, mempercayai firman Allah dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya, tapi selalu mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan jaga dengan damai sejahteranya, karena kepadanya kita percaya kepada Dia. Orang yang teguh hatinya adalah orang yang kuat, yang tidak terkalahkan oleh segala masalah dan kesulitan. Ketika Bapak Ibu teguh hati, itu tanda bahwa kita percaya. Semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Ketika kita punya keteguhan hati, itu adalah bagian daripada kita semangat dengan Tuhan. Maka masalah tidak akan bisa mengalahkan kita. Persoalan tidak akan bisa menundukkan kita. Mungkin kita hadapi masalah, mungkin kita hadapi persoalan, tapi itu tidak akan mengalahkan kita. Justru persoalan masalah akan membuat kita semakin kuat.
membuat kita semakin tidak terkalahkan, dan membuat kita menjadi pemenang atas kehidupan ini. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu lihat ketika Ayub mengalami problem, itu enggak mudah Bapak Ibu. Dia alami selama 7 tahun. Semua yang ada pada dia habis. Bahkan dia sendiri mengalami sakit yang mengerikan, sakit selama 7 tahun, borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu istrinya berkata kepada dia, kutuki Allahmu dan matilah. Dan Ayub berkata, jangan cuma mau yang baik daripada Tuhan, tapi yang tidak baik kamu tidak mau. Lihat bahwa ketika dia ada dalam keadaan yang sulit, orang yang teguh hatinya adalah orang yang kuat. Dia mungkin ada dalam badai, dia mungkin ada dalam keadaan yang enggak enak, seluruh hartanya habis. 10 anak yang dia sayangi mati dalam 1 hari. Dan itu sesuatu yang gak mudah. Itu sesuatu yang gak mudah. Bagi saya tidak ada orang yang punya masalah. Ya, manusia ya, punya masalah seperti Ayub. Yang dalam 1 hari bisnisnya habis. Dalam 1 hari gak ada ibadahnya. Dalam 1 hari 10 anaknya mati. Dan hari itu juga dia kena kusta. Dia kenal sesuatu yang borok, penyakit yang aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi dia tetap kuat. Ayub pasal 42 menjelaskan bagaimana seorang yang kuat menerima double portion dan dipulihkan segala sesuatu. Justru dalam keadaan dia ada dalam masalah, dia menjadi kuat. Dia ada dalam masalah, dia menjadi tidak terkalahkan. Dia masih hidup 300 tahun lagi untuk menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya pagi hari ini, bukti dari kita percaya, semangat adalah bukti dari keteguhan hati. 1 Samuel 17. Kalau kita lihat ayat 45 sampai ayat 47. 1 Samuel 17, ayat 45 sampai ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, dan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalau Bapak Ibu hadapi Goliat, masalah besar, Bapak Ibu berkata, hari ini aku akan mengalahkan engkau, supaya seluruh bumi tahu bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu lihat sebuah pernyataan daripada orang yang teguh hati. 40 hari. Kalau kita lihat peperangan ini, peperangan yang aneh. Ketika Goliat keluar, maka Israel lari. Tentara Israel yang dipimpin oleh Saul lari. Dan 1 Samuel 17 ini, kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat 20, menjelaskan tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang muda 17 tahun yang bernama Daud. Yang di atasnya sudah ada pengurapan minyak, urapan raja yang ada padanya. Tapi Tuhan sedang melatih dia untuk bagaimana punya keteguhan hati. Ketika dia tiba di medan pertempuran, dan dia melihat Goliat mengata-ngatai barisan dari Allah yang hidup, maka dia mempercayai firman Allah daripada lihat Goliat yang punya pengalaman perang lebih daripada dia. Dia berkata begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ayat 46. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu perhatikan begini, orang yang kuat itu adalah mereka yang selalu pegang firman Tuhan dan melihat kekuatan Tuhan yang sanggup mengalahkan masalah dan persoalan. Firman Allah berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Anda dan saya punya Yesus Kristus yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memberikan kekuatan kepada Anda. Berkali-kali ketika dalam problem, dalam masalah, ketika saya tidak lihat jalan keluar, saya selalu pakai ayat ini dan selalu berkata, aku punya Tuhan yang hidup.
yang sanggup menolong aku dan sanggup membuka jalan, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup menyelesaikan semua masalah. Aku akan jadi kuat ketika ada problem, ketika ada masalah. Aku akan jadi kuat ketika keadaan tidak mengenakan. Aku akan jadi kuat ketika semua orang mungkin berkata, mana mungkin kamu percaya? Tapi aku selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa latih itu. Maka Anda akan melihat bahwa kita akan jadi orang yang terus percaya. Dan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetap bersemangat Bapak Ibu. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Ternyata semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Amin. Yang kedua, semangat adalah bahagian dari iman. Jadi kalau kita bilang kita believe Jesus, percaya Yesus, maka harus punya semangat. Semangat itu adalah pendorong utama hidup manusia. Kalau itu pendorong utama dari hidup manusia, seperti mobil tanpa aki, mobil itu mati. Maka demikian juga, kalau Bapak Ibu semangat, tidak punya semangat, maka Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa kemana-mana. Kalau Bapak Ibu suka putus asa, Bapak Ibu suka menggerutu, Bapak Ibu suka ngomel, suka ragu-ragu, maka kita tidak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Kita akan mudah diterpa oleh gelombang, kita akan mudah dibawa oleh angin, dan hancur di batu karang. Dan bahkan kita akan tenggelam. Ada begitu banyak orang yang mendengar firman tapi tidak mau melakukan firman. Ada begitu banyak orang yang baca Alkitab, tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Ingat Bapak Ibu, mendengar melakukan firman disebut bijaksana. Mendengar dan tidak melakukan firman disebut bodoh. Dan kalau kita baca Alkitab, kitab Yakobus berkata, setan membaca firman. Setan merenungkan firman. Dan setan gemetar. Setan tidak melakukan firman. Setan membaca firman. Setan merenungkan firman. Tapi setan tidak melakukan firman. Jadi kalau orang Kristen baca firman, orang Kristen dengar firman, dan merenungkan firman, tapi tidak melakukannya, maka kita sama dengan sama dengan apa Bapak Ibu? Ya. Saya percaya bahwa kita nggak mau sama dengan setan. Kita mau sama dengan Yesus. Ayub 32 ayat 18 berkata, Ayub 32 ayat 18, semangat itu adalah bahagian dari iman. Ayub 32 ayat 18, multimedia. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Wow. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung apapun yang menerpa hidupnya. Tadi saya kasih contoh Ayub, Bapak Ibu. Problem, masalah. Saya pernah jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa setan menyerang 4 hal dalam kehidupan Ayub. Setan menyerang ibadahnya, kambing dombanya dimatikan dalam 1 hari sehingga Ayub nggak punya korban. Kambing domba pada masa itu adalah gambaran ibadahnya Ayub. Setan menyerang ibadahnya Ayub. Yang kedua adalah setan menyerang bisnisnya Ayub, karena setan mematikan semua unta-untanya. Binatang pengangkut bebannya dimatikan. Kalau sekarang mobil truknya habis dalam 1 hari, saudara. Yang ketiga adalah setan menyerang keluarganya Ayub, 10 anaknya mati dalam 1 hari. Dan yang keempat, setan menyerang pribadi Ayub. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada Ayub pasal 42, Tuhan juga pulihkan berurutan, saudara. Tuhan pulihkan ibadahnya lebih dulu, Tuhan pulihkan bisnisnya yang kedua, kemudian Ayub dapat 10 anak dari istri yang bilang kutuki Allahmu dan matilah. Ayub dapat 10 anak lagi. Lalu yang ketiga, Ayub kembali dipulihkan, kulitnya jadi seperti kulit remaja. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung apapun yang menerpa hidupnya. Kalau Bapak Ibu hari ini adalah masalah, persoalan, dan Bapak Ibu katakan mendingan saya mati, mendingan saya bunuh diri saja, mendingan saya tidak lagi ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu bukan orang yang bersemangat. Amen. Tapi Bapak Ibu adalah orang yang mudah putus asa. Dan orang yang mudah putus asa akan mudah dikalahkan. Orang yang mudah diputus asa, Bapak Ibu sedang berdiri di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang rawan dan mudah untuk Bapak Ibu dan saya dihancurkan. Amsal 18 ayat 14 berkata,
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Wow. Raja Salomo menulis ini, Bapak Ibu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya bersemangat dengan Tuhan. Jangan pernah putus asa, Bapak Ibu. Terus bersemangat. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Ketika semangat patah, putus asa, penuh dengan banyak omelan, menyalahkan keadaan dan situasi, maka kita tidak akan bisa menghadapi tantangan. Tapi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat akan menang, saudara. Yang dapat memberi semangat pada kita, saya percaya adalah Tuhan Yesus. Yang dapat memberi semangat pada kita adalah firman Allah. Yang dapat memberi semangat pada kita adalah ketika kita datang dalam doa, ketika kita berkata, saya percaya kepada Tuhan. Semangat adalah salah satu bagian dari iman. Semangat adalah bagian dari iman. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Kalau hari ini kita lelah karena pergumulan, lelah karena tantangan, lelah karena belum melihat pintu terbuka, lelah karena masalah terbesar kita itu bukan setan, masalah terbesar kita adalah diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu lelah dengan diri sendiri, lelah dengan pikiranmu yang terlalu mengembara dan tidak mau untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan lelah. Ya. Ketika Bapak Ibu lelah di pikiran akan sampai kepada tubuh Bapak Ibu. Bukan cuma tubuh, tapi roh kita juga akan lelah. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Yesaya 40, 29. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu baca sampai ayat 30 dan 31, bagaimana supaya saudara dan saya memperoleh kekuatan yang baru, menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan pakai bahasa Ibrani adalah kafa. Kafa itu artinya menunggu dengan sabar bahwa jawaban itu sudah datang. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita lelah. Menambah semangat ketika kita tidak berdaya. Dan Tuhan mau menjadikan kita, Tuhan mau memberikan kepada kita semangat. Tuhan mau memberikan kepada kita kekuatan supaya kita juga jadi orang yang memberi kekuatan kepada orang lain. Memberikan semangat kepada orang lain. Ketika Anda semangat, istrimu tidak semangat, maka istrimu akan ikut bersemangat. Ketika suami lemah, istri bersemangat, maka suaminya yang tadinya lemah akan jadi kuat kembali. Ketika orang tua kuat, anak-anak yang lelah akan diberikan kekuatan kembali sehingga mereka memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Ingat bahwa semangat itu bisa menjalar. Karena itu adalah bagian daripada iman. Yesaya 50 ayat keempat. Bapak Ibu lihat. Yesaya 50 ayat yang keempat berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ingat supaya saudara dan saya diberikan perkataan. Supaya kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Orang-orang yang letih lesu akan bangkit. Berkali-kali saya ketemu orang yang putus asa. Dan saya katakan, ayo semangat. Karena semangat adalah bagian dari iman. Ada kalanya lihat orang tidak semangat itu dari mukanya yang murung, mukanya yang jadi panjang, mulutnya jadi panjang ke depan, saudara. Itu nggak enak banget. Itu seperti pepaya yang jatuh, lalu pecah di tanah. Nggak enak banget. Ya. Tapi saudara kalau lihat orang yang semangat, mukanya bersinar, mukanya penuh dengan kemuliaan, dia adalah masalah. Dia adalah persoalan. Tapi dia berkata, semangat. Orang berkata, ini orang gila. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Tadi ada begitu banyak ayat yang saya tunjukkan kepada saudara. Orang yang bersemangat tidak mungkin dikalahkan. Orang yang bersemangat akan menang atas persoalan. Orang yang bersemangat bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Karena semangat adalah bagian dari iman. Amin. Yang ketiga, semangat adalah modal untuk sukses dalam karir, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak punya semangat, maka kita tidak mungkin sukses dalam karir. Kalau kita tidak punya semangat, tidak mungkin sukses dalam pelayanan. Kalau kita malas untuk berdoa, kita malas untuk ibadah,
Kalau kita malas untuk baca Alkitab, maka orang itu tidak akan pernah sukses dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau dia malas kerja, lakukan tanggung jawab tidak dengan benar, tidak dengan setia lakukan tanggung jawabnya, maka orang itu tidak akan pernah sukses dalam karir. Bapak Ibu juga jangan terima orang-orang yang malas kerja, karena dia akan menjadi bukan orang yang akan nolong kita, tapi dia akan menjadi penghalang, penghambat bagi kita. Amin. Dalam pelayanan pun juga sama. Kita tidak akan terima orang yang malas ibadah. Kita akan juga tidak akan terima orang yang malas baca Alkitab, malas berdoa. Nggak mungkin, saudara. Tuhan mau pakai orang-orang yang semangat. Mungkin dia nggak tahu apa-apa, tapi dia mau belajar. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia belajar, tapi dia putus asa. Dia bisa diberikan dorongan oleh Tuhan. Diberikan dorongan oleh orang lain, supaya dia memperoleh semangat. Karena semangat adalah modal untuk sukses dalam karir. Amin. Dan juga modal untuk saudara dan saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kamu patah semangat. Janganlah hendaknya kamu jadi orang yang lihat masalah lebih daripada Tuhan yang lebih besar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau kita punya roh tidak nyala-nyala, tidak boleh layani Tuhan. Untuk melayani Tuhan harus rohnya bernyala-nyala. Amin. Datang dengan sukacita, datang dengan semangat, datang dengan roh yang bernyala-nyala. Dan sukses pelayanan ditentukan oleh semangat. Ada kalanya orang datang dan mukanya itu udah jatuh ke bawah, ya bibirnya panjang ke bawah. Kenapa kamu? Masalahku banyak, pastor. Tapi aku mau pelayanan. Ada kalanya saya mangkel lihat orang berjalan bahunya turun. Hei, jalannya tegak. Ya, Yesusmu lebih besar. Ada lagu yang berkata, angkatlah wajah, Rajamu tiba. Sujud dan sembah, dia nyanyilah. Sekarang pujilah kebesarannya. Muliakan maha besar Raja, segala Raja. Tuhan suruh kita angkatlah wajah. Sukses pelayanan ditentukan oleh semangat. Sukses pelayanan tidak ditentukan oleh saudara dan saya punya kerajinan yang kendor, tidak. Tapi sukses pelayanan ditentukan oleh roh yang bernyala-nyala. Lalu layanilah Tuhan. Roh yang bernyala-nyala itu adalah bagian daripada kesuksesan dalam pelayanan, kesuksesan dalam pekerjaan. Lihat kalau orang bangun dengan semangat, saya percaya bahwa hari itu pekerjaannya banyak, tapi dia akan sukses. Dia akan melakukan sampai tuntas. Tapi saudara perhatikan kalau orang patah semangat. Orang patah semangat seperti orang putus cinta, saudara. Rasanya dunia ini hilang sama sekali. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau kerja. Dia hanya tutup kepala dengan bantal, tutup kepala dengan kainnya. Dia tidak mau lihat orang lain. Dia pikir laki-laki cuma satu di dunia, atau perempuan satu di dunia. Ya, mau minum baygon, biar bye-bye and go on. Itu orang yang bodoh amat. Ya. Tapi hari ini kita mau semangat melayani, karena itu adalah modal untuk kita sukses dalam karir, bahkan dalam pelayanan. Kisah Rasul 18 ayat 25 berkata, Kisah Rasul 18 ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Wow. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti mengajar tentang Yesus. Sekalipun ia baru mengetahui baptisan Yohanes. Orang yang sukses adalah mereka yang mengerjakan pekerjaannya, pelayanannya dengan gairah dan semangat. Wow, hari ini Bapak Ibu yang datang pagi hari ini, saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang semangat,
Kita mau tinggalkan AC 16 derajat Celcius, bed cover, bantal guling, dan mau bangun pagi, pakai baju yang baik. Masih ada yang saya lihat, ada yang dandan, pakai lipstick, pakai blush on, pakai eyeshadow. Saudara dan saya bangun pagi hari ini, saya percaya bahwa itu tanda bahwa kita adalah orang-orang sukses. Kita mengerjakan pekerjaan dengan gairah, mau datang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat pagi hari ini. Mari tetap bersemangat, karena semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Semangat adalah bahagian dari iman. Dan semangat adalah modal untuk sukses dalam karir dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dan berkata, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini.